Ya, ada lagi? Silakan. Ya, Anumodana Bante. Saya ada satu pertanyaan, eh, tidak ada pertanyaan yang lain lagi, tapi saya ada Oh, satu ya, yang saya mau ya. tanyakan dari minggu sebelumnya yang belum sempat ditanyakan. Apakah kualitas karma kita bisa berhubungan atau bersambungan dengan kualitas karma anak atau keluarga kita yang mengakibatkan karma buruk anak atau keluarga akan berubah? Jadi, Hmm. ya, perlu saya ulangi, Jadi Bante? mungkin saya membuatnya menjadi kata-kata yang bisa saya pahami, yaitu Ya. apakah apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi berbuahnya karma dari anak kita. Kira-kira bisa begitu? Ya, jadi maksudnya apakah ada hubungan di antara karma kita anak dan satu keluarga begitu, Bante? Pertanyaannya. Uh, ya, secara umum gini. Secara umum kita bisa berkumpul dalam suatu keluarga atau kita bisa menjadi sebuah keluarga, itu sebetulnya sudah ada pasti ada suatu jalinan karma sebelumnya. Ya. Jadi seseorang bisa menjadi suami kita, seseorang bisa menjadi istri kita, seseorang bisa menjadi anak kita, itu karena ada jalinan karma lampau. Ya, bisa karena ada jalinan karma lampau. Kemudian misalnya lantas kalau nanti bisa kasih contoh yang lebih konkret misalnya? Ya. Um, Misalnya contoh yang kalau di tradisional Chinese gitu ya Bante ya, Ya, misalnya ya. ada kelahiran anak gitu. Jadi waktu anaknya baru mau dilahirkan gitu, mendadak orang tuanya itu mendapat rezeki atau menjadi berkurang rezekinya, suka disamakan dengan kelahiran anak gitu Bante, bahwa anak itu Ya. membawa berkah buat keluarga atau sebaliknya. Oh, oke, oke. Ya, Ya, saya sudah nangkap. Ya. ya, Eh, terima kasih. Kalau menurut pandangan ajaran Buddha, itu kita memiliki rezeki, kita bisa menjadi kaya, itu karena karma lampau kita. Lantas secara kebetulan mungkin itu pada saat anak kita lahir, itu hanya suatu kebetulan saja. Ya, suatu hanya kebetulan saja. Jadi saya pikir kalau dilihat secara pandangan Buddhis, ya kan dikatakan masing-masing orang memiliki karmanya sendiri. Ya, jadi kita menjadi kaya, kita menjadi sakit, ya kita sehat, itu adalah karma kita sendiri. Sehingga mungkin agak riskan kalau kita mengaitkannya itu dengan kehadiran dari suatu anak atau dengan adanya suatu tindakan dari anak atau anggota keluarga kita. Ya, kita tidak bisa mengaitkannya secara demikian. Kira-kira memadai jawaban saya? Ini ada pertanyaan lagi dari Ya. my better half. Oh, ya, silakan. Ya, selamat pagi Bante. Saya Ya. ada pertanyaan. Agama Buddha itu waktu Buddha setelah dia parinirmana dia kan sudah bisa melihat, dia sudah mempunyai kesucian. Dia membabarkan agama Buddha di dunia ini. Ya. Tapi sepanjang historinya itu agama Buddha itu selalu kecil gitu. Efeknya itu terhadap dunia ini kecil gitu, dibanding dengan agama-agama lain. Jadi Ya. dari pandangan Buddha itu bagaimana dia melihat supaya bisa membebaskan manusia dari penderitaan-penderitaan ini, tapi cuma kayaknya yang bisa mempelajarinya itu cuma sebagian kecil dari manusia. Terima kasih. Ya. 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 Pertama saya ingin melakukan koreksi dulu. Jadi
istilah mencapai nibbana sama mencapai parinibbana itu beda, pengertiannya berbeda. Kalau mencapai nibbana itu adalah mencapai pencerahan, dan setelah mencapai nibbana itu Budanya masih hidup, ya. Kalau setelah mencapai parinibbana itu berarti beliaunya meninggal, ya. Jadi beda antara nibbana sama parinibbana. Jadi parinibbana itu artinya meninggal. Nah, itu hanya sedikit koreksi kecil, ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa pengaruh agama Buddha di dunia ini kecil atau tidak terlalu besar sama dibandingkan agama lain. Sebetulnya itu kalau kita lihat saat ini. Sebetulnya sekitar 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, itu belum tentu demikian. Ya, apalagi mungkin sekitar 1000 tahun yang lalu. Ya, 1000 tahun yang lalu, itu pada saat itu agama Buddha itu di Asia itu cukup banyak penganutnya. Ya, di India, di Sri Lanka, di Asia Tenggara, di Asia Timur, Jepang, ya. Itu hampir semuanya ya agama umat Buddha atau mayoritas itu adalah umat Buddha. Jadi pengaruh agama Buddha di zaman itu sangat besar. Memang pada saat itu agama Buddha belum masuk sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Amerika waktu itu mungkin saat itu belum ada penghuni juga. Ada hanya sebagian orang Indian, ya, tapi sedikit penduduknya. Jadi kalau dari segi jumlah penduduk, ya, jadi sebetulnya pengaruh agama Buddha sekitar 1000 tahun yang lalu itu besar sekali. Itu boleh dibilang mungkin mayoritas itu adalah umat Buddha di dunia. Ya, karena penduduk di Asia itu waktu itu sangat besar, jumlahnya sangat besar. Ya. Nah, memang di zaman saat ini, ya zaman sekarang agama Buddha ini kalah sama agama yang lain. Nah, ini banyak sekali faktornya dari dalam umat Buddha sendiri, ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan ajaran Buddhanya sendiri. Malah sekarang banyak orang bule mengatakan bahwa ajaran Buddha itu bagus sekali, tapi ini banyak yang tidak mengetahuinya, ya. Jadi ini kuncinya bahwa cara pembabaran Dhamma bagi umat Buddha itu kurang maju dibandingkan sama agama yang lain. Mungkin ini juga ada sedikit dengan satu sifat inherent yang ada di dalam ajaran Buddha sendiri. Ajaran Buddha itu memang lebih banyak melihatnya ke dalam. Ya. Walaupun Sang Buddha sebetulnya juga menyatakan bahwa Dhamma perlu dibabarkan kepada mereka yang sudah punya jodoh dalam tanda kutip, ya. Tapi ya lebih banyak ke dalam, sehingga ya umat Buddha tidak seperti agama yang lain lebih agresif dalam menyebarkan ajaran Buddha. Ya, bahkan di dalam agama Buddha sendiri, dalam suatu keluarga misalnya, keluarga Buddhis misalnya menyatakan nggak apa-apa anak saya pilih agama lain, yang penting dia bahagia. Nah, itu bagi agama lain itu nggak boleh begitu. Tapi umat Buddha terlalu toleran. Umat Buddha terlalu toleran. Dia merasa anaknya biarkan saja dia yang memilih, ya, dia mempunyai kebebasan. Padahal anak-anak itu sebetulnya itu dia masih kertas putih, jadi tergantung siapa yang mewarnai dia, ya. Dan biasanya kan kita sebagai umat Buddha ingin mewariskan sesuatu yang paling berharga untuk anak kita, dan menurut kita ya kan Dhamma itu yang paling berharga. Oleh karena itu kita perlu mewarisi yang paling berharga untuk anak kita. Kita perlu mewarisi Dhamma kepada anak cucu kita. Tapi ya itu bagi sebagian umat Buddha itu belum dilihat secara demikian. Nah, tapi saya pikir belakangan terutama di Indonesia sudah mulai cukup banyak umat Buddha mulai menyadari hal itu, sehingga mulai muncullah sekolah-sekolah Buddhis, sekolah minggu Buddhis dan lain sebagainya, mulai memperhatikan pembabaran Dhamma ya secara yang lebih efektif, ya. Saya pikir dengan adanya COVID ini juga sudah mulai banyak muncul ya Dhammadesana yang ada di YouTube. Sekarang kalau lihat di YouTube, wah banyak sekali dibandingkan sama setahun yang lalu, itu saat ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Saya pikir itu merupakan sebuah gejala yang baik.
ya. Tapi ya kembali lagi bahwa Sang Buddha juga melihat bahwa suatu fenomena ada timbul tenggelam. Ajaran Buddha pun demikian. Ajaran Buddha suatu saat dia akan berkembang pesat, ya, mekar di mana-mana, tapi suatu saat juga pasti akan menurun, ya, akan menurun, bahkan suatu saat akan lenyap. Itu adalah suatu hukum alam, ya. Ya, tapi yang penting kita sekarang berusaha, ya, kita berusaha untuk selain kita sendiri ya mencoba untuk mempraktikkan Dhamma dengan baik, kita juga mencoba untuk bagaimana bisa menyampaikan Dhamma kepada orang lain sehingga orang lain banyak yang bisa mengenal Dhamma. Ya, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Dan saya juga mau applaud ya untuk misi Bante di Singkawang itu secara strategis sangat tepat sekali karena menjangkau anak-anak muda. Terima kasih untuk usaha di situ. Ya. Berikutnya ada satu pertanyaan saja Bante dari Bu Meta. Bu Meta silakan. By the way hari ini Bu Meta ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Meta. Bertepatan dengan juga, July 4th. Ya. Ya. Kemarin juga ini hari Upasampada saya sebagai biku 21 tahun yang lalu. Jadi hari Upasampada saya itu ini setiap tahun dirayakan oleh orang Amerika loh. Itu bahkan tahun ini dirayakan oleh Donald Trump, ya. Luar biasa kan? Iya. Kembang api, Bante. Bante dengar nggak ada kembang api di mana-mana? Tuh bayangkan, orang Amerika merayakan hari Upasampada saya. Benar. Blessing, Bante. Ya. My auspicious day, Bante.